Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar Nugraha dengan NPM 1007030320009. Saya di sini membawakan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Pembelajaran Daring Terhadap Kesehatan Otak Mahasiswa, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung tahun 2021. Abstrak, kemunculan COVID ini menjadikan seluruh kegiatan di beragam sektor berhenti. Sejak ditetapkannya sebagai wabah global, pemerintah negara melakukan hal serius untuk mencari cara agar terlepas dari wabah ini. Salah satunya dengan karantina di rumah sebagai bentuk social distancing. Hal ini perlu agar dapat mengurangi orang yang akan terpapar COVID-19. Segala kegiatan dilakukan di rumah, salah satunya kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang biasa dilakukan dengan cara langsung sekarang berubah menjadi serba daring. Pembelajaran daring adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Dalam pembelajaran daring membutuhkan teknologi yang dapat menjangkau orang-orangnya. Teknologi smartphone, sinyal, dan laptop dapat membantu menjangkau dari jarak jauh. Penggunaan teknologi untuk perantara pembelajaran memang memiliki banyak kelebihan, tetapi teknologi ini juga dapat membawa dampak buruk yang fatal. Dampak buruk yang dapat muncul akibat paparan radiasi yang dikeluarkan teknologi itu salah satunya adalah dampak buruk yang dapat timbul pada kerusakan otak. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, di akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu dikenal dengan virus corona atau yang biasa dikenal COVID-19. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan, menurut Juliana tahun 2020. Munculnya COVID-19 telah menarik perhatian global. Pada 30 Januari 30 Januari, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan terdapat 2 pasien COVID-19 di Indonesia. Hingga kini pasien COVID-19 terus bertambah di Indonesia. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Metode pembelajaran daring ini dianggap menjadi metode pembelajaran yang paling efektif saat ini karena tidak menimbulkan kerumunan massa, tetapi pembelajaran daring dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang ada. Menurut Bain mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, peranti, pengangkut, dan komunikasi, dan juga keterampilan. Di mana hal ini memungkinkan kita sebagai seorang manusia dapat menghasilkan semua itu. Berdasarkan pendapat Bain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Di samping banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh metode perkuliahan daring, metode ini juga memiliki banyak kekurangan seperti sulit untuk mengontrol mana mahasiswa yang serius mengikuti perkuliahan dan mana yang tidak. Pembelajaran lebih banyak yang bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dan dosen. Untuk yang kondisi infrastruktur wilayahnya belum memadai, tentu kesulitan akan mengakses internet. Tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran online. Terlalu banyak distraksi dari lingkungan sekitar yang dapat mengganggu proses perkuliahan. Hingga yang paling parah adalah penurunan kesehatan mahasiswa. Hal tersebut harus diantisipasi mengingat kerusakan otak berdampak besar bagi tubuh dikarenakan otak merupakan pusat kegiatan tubuh. Kerusakan otak ini dapat dikenali dan dapat diupayakan agar tidak semakin menurun kesehatannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan singkat, kerusakan otak dapat dikenali sebelum makin parah. Serta akan dibahas pula upaya-upaya agar kesehatan otak dapat terjaga. Berikut adalah rumusan masalah
Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh radiasi dari alat pembelajaran daring terhadap kerusakan otak mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Yang kedua adalah apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan otak yang disebabkan oleh radiasi penggunaan alat untuk pembelajaran daring. Adapun dari tujuan penelitian, yang pertama adalah mengetahui pengaruh radiasi dari alat pembelajaran daring terhadap kerusakan otak mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Yang kedua adalah mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan otak yang disebabkan oleh radiasi penggunaan alat untuk pembelajaran daring. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama adalah bagi pihak universitas untuk mengevaluasi metode pembelajaran yang dilakukan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi pihak mahasiswa untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak radiasi terhadap pusat otak. Dan yang ketiga adalah bagi pembaca lainnya sebagai tambahan pengetahuan terhadap kondisi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, pengaruh radiasi terhadap kesehatan otak, dan upaya mengurangi dampak radiasi alat pembelajaran daring. Di bab landasan teori, saya memiliki 8 subbab. Yang pertama, ada pengertian pengaruh, terdiri dari definisi pengaruh, pengaruh menurut para ahli, dan pengaruh menurut ilmiah. Kemudian ada pengertian teknologi, pengertian pembelajaran daring, pengertian kesehatan, pengertian otak, pengertian mahasiswa, pengertian prodi, dan pengertian perencanaan wilayah kota. Bab 3, pembahasan. Fenomena pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona. Dalam perkembangannya, wabah penyakit ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada Desember 2019 hingga saat ini Agustus 2021 dan telah menyebar hingga ke 210 negara. Berdasarkan data dari Worldometer sampai pada 12 Agustus 2021, kasus positif akibat virus ini telah mencapai lebih dari 20 juta di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia menempati 3 peringkat teratas sebagai negara kasus tertinggi di dunia, meninggalkan Cina yang menjadi tempat awal penyebaran virus ini. Pandemi global COVID-19 mengancam seluruh sektor di seluruh bagian utara. Untuk melawan COVID-19, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau biasa disebut social distancing, dan menjaga jarak fisik atau physical distancing, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Wabah ini juga memberikan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang biasa dilakukan secara tatap muka kini merubah sistem yang memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka konvensional dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Menurut Surat Edaran Kemendikbud Dikti Nomor 1 Tahun 2020. Perguruan tinggi dituntun untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online menurut Firman F. dan Rahayu S. tahun 2020. Penggunaan teknologi mobile mempunyai sumbangan besar dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Menurut Korucu dan Alkan 2011, pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya, database atau pakar instruktur perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi secara langsung atau sinkronus, dan secara tidak langsung atau askoronus. Pembelajaran daring memiliki kelebihan seperti bisa menghubungkan peserta didik dan tenaga pengajar. Penggunaan handphone dan laptop berlebihan akan berpengaruh terhadap kesehatan otak. Badan FCC Amerika Serikat telah menguji tingkat radiasi yang dipancarkan handphone. Kekuatan radiasi handphone yang diterima oleh otak menurut SAR, Specific Absorption Rate, diukur dalam satuan watt atau satuan watt per kilogram. Gejalanya pun bisa ringan atau berat, tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya. Secara umum, berikut adalah tanda-tanda gejala yang paling umum
dari kerusakan gangguan pada otak. Yang pertama ada sakit kepala yang muncul mendadak dan terus-menerus. Yang kedua, kelemahan atau kehilangan kekuatan otot. Yang ketiga, kehilangan memori atau hilang ingatan. Yang keempat adalah merasa kebas, kesemutan, atau sensasi rasa terbakar. Analisis data. Nah, saya untuk mendapatkan data dalam penelitian digunakan media berupa kuesioner. Kuesioner yang disebar berisi 6 pertanyaan dan mendapat 33 responden. Berikut tabel jawaban kuesioner. Pada kuesioner yang pertama, yang pertanyaannya adalah seberapa lama Anda menggunakan alat komunikasi untuk pembelajaran online dan mengerjakan tugas per hari. Jumlah responden yang kurang dari 3 jam 0%, presentasi 0%, 3-5 jam. Jumlah responden 3, presentase 8,05%. 5-8 jam, jumlah responden 9, presentase 26,3%. 8-12 jam, jumlah responden 17 orang, presentase 53-16%. Dan lebih dari 12 jam, jumlah responden 4, presentase 12,5%. Nah, di sini sudah menyimpulkan bahwa rata-rata penggunaan handphone oleh mahasiswa adalah 8-12 jam, karena dia adalah presentase yang paling besar. Pertanyaan yang kedua adalah, apa Anda sering merasa sulit berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan? Jawaban yang pertama sangat sering, jumlah responden 0, presentase 0%. Yang kedua sedikit sering, jumlah responden 15, presentase 45,45%. Yang ketiga pernah, jumlah responden 13%, presentase 39,39%. Yang keempat hampir tidak pernah, jumlah responden 5, presentase 15,15%. Dan yang kelima tidak pernah, jumlah responden 0, presentase 0%. Pertanyaan yang ketiga ada, apa Anda merasa kemampuan daya ingat menurun? Di pertanyaan pertama, di jawaban pertama skala 5, jumlah responden 1, presentase 3,03%. Skala 4, jumlah responden 9, presentase 27,2%. Skala 3, jumlah responden 16, presentase 48,48%. Di skala 2, jumlah responden 4, presentase 12,12%. Skala 1 atau tidak, jumlah responden 3, presentase 9,09%. Di pertanyaan yang ketiga, apa Anda merasa kekuatan otot lemah? Jawaban responden kebanyakan memilih ya dengan presentase 51,5%. Pertanyaan keempat, apa Anda pernah merasakan kebas, kesemutan, atau sensasi rasa terbakar? Jumlah responden yang paling banyak ada di skala 4, presentase 30,30%. Dan pertanyaan kelima, apa Anda pernah merasa sakit kepala mendadak yang berlangsung lama? Dan jumlah responden terbanyak ada di jawaban pernah dengan presentase 57,57%. Kajian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan disebarkan oleh nabi-nabinya. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Perlu diketahui bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kesehatan. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas memperingati kita untuk menjaga kesehatan, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang berarti, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dengan ini, Allah menyuruh jin dan manusia. Jin disebutkan lebih dulu daripada manusia, karena jin memiliki kemampuan lebih besar dan mengarungi angkasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 9, bahwa mereka sejak dulu telah sanggup mengarungi angkasa untuk mencuri berita langit. Namun, kemudian Allah melempari mereka dengan panah api.
Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan seterusnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Menurut An-Nafahat Al-Makkiyah atau Said Muhammad bin Salih Asyawi, kandungan dari ayat ini adalah tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu berpulang pada dua perkara. Meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba apabila ditindakan meninggalkan itu mengharuskan atau pendekatan kepada rusaknya tubuh atau jiwa, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh. Maka perkara ini meliputi banyak sekali hal-hal lainnya. Di antaranya adalah meninggalkan jihad di jalan Allah atau tidak berinfak padanya yang menyebabkan penguasaan musuh. Termasuk juga seorang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan, atau di tempat binatang buas atau ular, atau juga memanjat pohon atau bangunan yang berbahaya, atau memasuki sesuatu yang mengandung bahaya dan semacamnya. Hal seperti ini dan yang semacamnya adalah diantaranya yang menjatuhkan diri kepada kehancuran. Dan diantaranya hal itu juga adalah hidup dengan kemaksiatan terhadap Allah dan berputus asa dari bertaubat kepada Allah. Juga di antara itu juga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban, di mana tindakan meninggalkan itu akan menyebabkan kehancuran bagi jiwa maupun agama, dan karena berinfak di jalan Allah adalah sebuah bentuk di antara bentuk-bentuk kebajikan. Maka Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan secara umum, seraya berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mencakup seluruh bentuk kebajikan yang tidak dibatasi oleh sesuatu pun. Maka termasuk di dalamnya adalah kebajikan dengan harta sebagaimana yang telah berlalu. Di hasil penelitian, merajuk dari informasi yang didapatkan dari internet mengenai tanda kerusakan otak dini dan hasil kuesioner yang dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring telah menyita waktu rata-rata 8-12 jam per hari. Dan mahasiswa berkemungkinan kecil kerusakan otak. Gejala kerusakan otak dini yang dirasakan mahasiswa adalah kekuatan otot melemah, sakit kepala mendadak yang berlangsung lama, merasa sensasi kebas, kesemutan atau terbakar, dan sulit berkonsentrasi. Gejala terbanyak yang dirasakan oleh mahasiswa adalah sakit kepala mendadak yang berlangsung lama. Meski hal ini belum sering dirasakan, tetapi banyak yang sudah merasakan gejala ini. Kesimpulan, pembelajaran daring adalah pembelajaran metode baru yang dilakukan dengan bantuan teknologi. Teknologi ini berfungsi untuk menghubungkan para pelajar dan pengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Teknologi ini memiliki banyak kelebihan apalagi pada saat pandemi COVID-19 karena kita dituntut untuk tetap belajar menjaga jarak antar sesama. Teknologi dapat menjangkau setiap orang dan dapat mempertemukannya walau dalam jarak jauh. Penggunaan perangkat seperti komputer dan smartphone memang memiliki banyak kelebihan, tetapi juga ada dampak buruk bagi kesehatan otak, yaitu kerusakan otak. Gejala kerusakan otak dini yang paling banyak dirasakan menurut hasil kuesioner yang dilakukan adalah mudahnya hilangnya konsentrasi. Hilang konsentrasi adalah hal yang fatal bagi pembelajaran, karena ketika hal ini terjadi, proses belajar tentunya akan sulit dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.